Supreme Martial God Technique. Bab 1731-1740. Bab 1731 5 Harimau Langshan. Pada saat ini, Wu Yun merasakan beberapa aura pembudidaya iblis datang ke wajahnya. Sial, sebenarnya ada orang di kuil yang hancur ini. Wu Yun mengutuk diam-diam. Dia bisa merasakan beberapa aura penggarap alam daceng datang dari halaman belakang. Di alam daceng, jika dia dalam keadaan normal, 5 orang saja tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Namun di negara bagian ini, belum lagi negara bagian daceng, bahkan orang biasa yang tidak memiliki tingkat kultivasi pun dapat membunuhnya. Benar saja, 5 orang terbang dari halaman kedua di belakang reruntuhan kuil dan segera mendarat di halaman itu. Mereka secara alami melihat Wu Yun, dan saat ini, Wu Yun dikelilingi. Tentu saja, mereka belum mengenali identitas Wu Yun saat ini. Dia fokus pada lusinan hantu di luar. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka berkata, "Saudaraku, jangan khawatir, ada penghalang ini, hantu-hantu ini tidak bisa masuk, jangan khawatir, orang ini sepertinya terluka, bawa dia ke belakang dulu." Pria yang terluka, yang disebut sebagai kakak laki-laki tertua, mengangguk dan berkata, mereka benar-benar tidak bisa masuk. Fluktuasi yang terjadi barusan seharusnya disebabkan oleh mereka yang mengejar orang ini dan menabrak penghalang. Ayo, pergi. Bawa dia ke halaman belakang. Saat dia berbicara, mata kelima orang itu perlahan menatap Wu Yun di tanah. Tapi itu tidak menjadi masalah jika dilihat sekilas. Tiba-tiba, mata kelima orang itu menyusut. Meskipun Wu Yun berbaring miring di tanah, sulit untuk melihat wajahnya. Namun, kelima orang ini sekilas masih mengenali Wu Yun. Itu dia, itu Wu Yun. Wajah pria yang terluka itu tiba-tiba menjadi sangat suram. Oh, tidak perlu usaha keras untuk mendapatkannya. Semua orang kuat di tingkat penguasa domain sedang mencari orang ini. Aku tidak menyangka kali ini, kami, 5 macan Langshan, akan bertemu dengannya. Kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Bisgat Bon Jade milik 5 saudara kita. Saudaraku, apakah anak ini benar-benar Wu Yun? Orang lain bertanya, tetapi hari itu di luar Tianmen, bukankah dia bahkan bisa melakukannya? Memotong Tianmen dengan satu pedang. Mengapa sepertinya dia terluka parah? Bagaimana saya tahu? Pria yang terluka itu berkata dengan dingin, mungkin, dia menggunakan kekuatan lain hari itu. Bukannya kamu belum melakukannya melihat betapa kuatnya hantu-hantu ini. Namun, jika kita berlima bersaudara tidak menemukan kuil yang hancur ini, kita pasti sudah lama mati. Tidak peduli seberapa kuat Wu Yun, bagaimana dia bisa melarikan diri dari hantu-hantu ini. Lagi pula, mengapa dia terluka tidak ada hubungannya denganmu dan aku. Lakukan, lepaskan cincin penyimpanannya, lalu bunuh dia. Dengan mengatakan itu, pria yang terluka itu melangkah maju dan siap mengambil tindakan. Tapi pria di belakangnya tiba-tiba menghentikan pria yang terluka itu dan berkata, "Saudaraku, tunggu sebentar." "Apa?" Pria yang terluka itu berkata tidak senang. "Tidak bisa membunuh, tidak bisa membunuh," kata pria itu. "Kenapa kamu tidak bisa membunuhnya?" Pria yang terluka itu berkata dengan sungguh-sungguh. "Saudaraku, jangan marah. Izinkan saya menjelaskannya perlahan-lahan." Pria itu melanjutkan, "Seperti ini. Ketika saya masuk, bukankah penguasa domain dari domain setan naga memberikan hadiah? Jika ada yang bisa menangkap Wu Yun, beritahu saja dia dan tawarkan hadiah 100 buah roh surgawi milenium. Itu bagus, 100 keping. Apakah kamu perlu mengatakan itu?" Wajah pria yang terluka itu tampak bingung. Tidak terlihat lebih baik. Tetapi dibandingkan dengan buah roh surgawi yang berumur 100.000 tahun, bukankah giok tulang dewa binatang lebih menarik? Mengapa saya harus menukar giok tulang dewa binatang dengannya dengan buah roh surga yang berumur 100.000 tahun? Saudaraku, itu salah. Pria itu berkata, saya tidak bermaksud menukarnya dengan Bisgat Bon Jade. Kita bisa mengambil cincin penyimpanannya terlebih dahulu, dan kemudian memberitahu penguasa wilayah setan naga. Kapan waktunya datang, kami bersikeras bahwa kami tidak mengambil apapun, bukankah sudah selesai? Hah? Pria yang terluka itu mengangguk sambil berpikir,
lalu berkata dengan gembira, "Yah, lumayan, lumayan. Dengan cara ini, Anda dan aku, 5 bersaudara, tidak hanya bisa mendapatkan giok tulang dewa binatang dari anak ini, tapi juga pergi ke penguasa wilayah iblis naga untuk menerima hadiahnya." Betapa indahnya, betapa menakjubkannya. Itu dia. Setelah beberapa saat berpikir, pria yang terluka itu berkata, "Temukan seikat tali iblis untuk mengikat anak ini. Melihat dia terluka sangat parah, seharusnya tidak ada kecelakaan. Saat aku mendapatkan cincin penyimpanannya, aku akan memberitahu domain iblis naga tuan langsung." Saat itu, hehehe. Ya, kakak. Begitu pria yang terluka itu selesai berbicara, keempat orang itu langsung siap mengambil tindakan. Namun, seseorang segera bertanya, "Saudaraku, apakah boleh mengikatnya? Tidak perlu memotong lidahnya atau mematahkan pita suaranya. Kami baru saja berbicara, jika dia mendengar kami, apa yang akan terjadi pada kami jika dia mendengarnya? Jika Master Domain Iblis Naga mengetahuinya, aku khawatir ini tidak akan berakhir dengan baik." "Apa yang kamu takutkan?" Pria yang terluka itu berkata, "Aku baru saja melihatnya. Dia terluka terlalu parah, dan dia tidak memiliki jejak kekuatan abadi di tubuhnya untuk mendukungnya. Dia sudah pingsan. Kamu tidak akan mendengar percakapan kita di masa lalu. Selain itu, jika pita suaranya dipotong, penguasa wilayah iblis naga masih akan mendapat masalah dengan kita. Lagi pula, dia pasti akan menanyai anak ini tentang Bisgat Bonjade. Keberadaannya. Apa yang dikatakan kakak laki-laki itu benar sekali." Keempat orang itu mengangguk. Pada saat ini, pria yang terluka itu sedang berjalan menuju Wu Yun. Memang benar, Wu Yun selalu berada di ambang koma. Jika lingkungan sekitar aman, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Tetapi pada saat ini, dia belum sepenuhnya sadar, dan masih berhasil mempertahankan sisa kesadarannya. Dia juga mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan orang-orang tadi. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Yang bisa dia lakukan hanyalah berpura-pura tidak sadarkan diri. Hanya dengan cara inilah dia dapat bertahan dalam situasi ini tanpa ketahuan oleh orang-orang ini. Kalau tidak, begitu orang-orang ini tahu bahwa dia sudah bangun, masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Segera, dia dengan jelas merasakan sebuah tangan meraba-raba tubuhnya. Selanjutnya, cincin penyimpanan yang dikenakan di jari telunjuk tangan kanannya pun langsung diambil. Kemudian, pria yang terluka itu menginjak dada Wu Yun. "Apakah ikatannya sudah dikunci? Ikatlah untukku." Bab 1732 Sayang sekali. "Baik, saudaraku. Ikat mereka sekarang." Tak lama kemudian, Wu Yun merasakan rantai dengan fluktuasi energi, mengikat erat tangan dan kakinya. Kemudian, dia dibawa menuju bagian belakang reruntuhan candi. Malu telanjang. Bagi Wu Yun, belum lagi naik ke dunia abadi, bahkan di benua hutan belantara. Ini mungkin awal dari kultivasi dan debutnya. Penghinaan terbesar yang pernah saya derita. Meski jumlah ancaman pembunuhan di masa lalu terjadi sesekali, bahkan cukup banyak. Tapi itu semua menghadapi kematian, tapi tidak pernah memalukan seperti sekarang ini. Seseorang mengambil cincin penyimpanannya. Seseorang menendang dadanya. Dia diikat dengan tali setan. Jangan membicarakan hal lain, bicarakan saja tentang cincin penyimpanan ini. Sejak dia memakai cincin penyimpanan ini, cincin itu tidak pernah diambil oleh siapapun. Tidak peduli seberapa kuat musuh yang saya temui di masa lalu, tidak ada hal seperti itu. Namun kali ini, diambil. Dan orang yang mengambil cincin penyimpanannya adalah seseorang yang bisa dia kalahkan. Ini tentu saja sangat memalukan. Wu Yun diam-diam mengertakkan gigi dan bersumpah dalam hatinya bahwa dia secara pribadi akan memenggal kepala 5 orang ini satu persatu. Pertumpahan darah rasa malu yang aku alami saat ini. Segera, ketika mereka sampai di halaman belakang, orang-orang itu melemparkan Wu Yun ke dalam ruangan bobrok. Lalu mereka pergi bersama. Setelah pergi, Wu Yun samar-samar mendengar orang-orang melihat melalui cincin penyimpanannya. Segera, suara-suara horor keluar. Cincin penyimpanannya berisi terlalu banyak barang. Segala jenis ramuan langka, banyak hal langka di dunia ini. Senjata ilahi, disbintang domain bela diri, senjata semi suci,
Menara Indah Bintang 9. Meski Bisgat Bonjade telah menyatu ke dalam tubuhnya, masih banyak hal di dalam ring penyimpanan yang membuat kelima orang ini gila. Kegembiraan, keserakahan, ekstasi. Berbagai suara terdengar dari luar. Sialan, jika kamu berani menyentuh cincin penyimpananku, aku akan membuat mustahil bagi kalian untuk bertahan hidup. Wu Yun mengertakkan gigi dan meraung. Pada saat ini, dia dipisahkan oleh sebuah ruangan dan dia dapat menggunakan teknik Dewa Bela Diri Taisang di tubuhnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Jika itu adalah teknik lain, mustahil untuk berfungsi dan menyembuhkan ketika terikat seperti ini. Tapi ini bukan masalah bagi Taisang Martial God Jue. Dan, karena kemarahan, Wu Yun, yang hampir koma, menjadi sangat sadar saat ini. Dia dengan gila-gilaan mengaktifkan teknik Dewa Bela Diri Taisang, menelan kekuatan abadi di langit dan bumi sekitarnya. Dan kekuatan abadi yang awalnya kosong dan kurang dalam dantiannya perlahan terakumulasi sedikit demi sedikit. Saat kekuatan abadi berangsur pulih, kesadarannya telah terbangun sepenuhnya. Di luar, kelima orang itu mengalami momen ekstasi singkat. Pria yang terluka itu tiba-tiba mencibir. Saudaraku, haha, aku tidak menyangka Wu Yun bajingan ini akan mengumpulkan begitu banyak barang bagus di cincin penyimpanannya. Meskipun aku tidak menemukan giok tulang dewa binatang, dengan senjata semi suci dan artefak pertahanan ini. Bahkan jika kamu tidak memiliki Bisgat Bonjade, itu tidak masalah. Ayo, taruh barang-barang itu di sini untukku dulu. Setelah aku memberitahu Master Wilayah Iblis Naga dan dia membawa Wu Yun pergi, kami akan diskusikan bagaimana membagi hal-hal ini. Baiklah, saudaraku, aku mendengarkanmu. Setelah pria yang terluka itu selesai berbicara, keempat orang itu langsung setuju. Segera, pria yang terluka itu memberitahu penguasa domain Iblis Naga tentang berita tersebut. Setelah beberapa saat, tanggapan datang. Mereka berempat bertanya, bagaimana kabarnya, kakak, kapan penguasa wilayah setan naga akan tiba? Hantu. Diperkirakan, sekitar 1 jam. Pada saat itu, beberapa master domain mereka akan berkumpul. Kalian, tolong catat untuk saya. Jika waktunya tiba, beberapa master domain itu akan datang. Sebelumnya memberikan hadiah, kamu harus mereka akan menanyai kita. Jangan mengungkapkan kekurangan apapun. Cobalah untuk tidak berbicara, jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan menjawabnya. Kelima orang itu berdiskusi di luar. Wu Yun di dalam kamar, sambil menyembuhkan lukanya, juga mendengar percakapan mereka dengan jelas. Oh, hanya butuh 1 jam untuk tiba. Cukup bagiku untuk pulih. 5 bajingan, berani menyentuh barang-barangku. Segera, aku akan membiarkanmu merasakan apa itu kekejaman. Pada saat ini, wajah Wu Yun sangat ganas. Meskipun dia pernah marah di masa lalu, dia jarang menunjukkan kemarahan dan kekejaman dari lubuk hatinya seperti ini. Pada saat ini, dia bahkan ingin bergegas maju dan memotong kelima orang ini menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Waktu berlalu menit demi detik. Kecepatan pemulihan Wu Yun sebenarnya tidak lambat, bahkan bisa dikatakan sangat cepat. Hanya dalam 1/4 jam, tingkat budidayanya telah pulih setidaknya 50%. Jika terus begini, hanya butuh 2/4 atau setengah jam untuk kembali ke kondisi puncak. Namun, Wu Yun sama sekali tidak puas dengan kecepatan ini. Karena dia tidak sabar untuk keluar dan membunuh kelima binatang itu. Begitu saja, dengan segala amarah di hatiku. Dalam waktu setengah jam, budidaya Wu Yun telah benar-benar kembali ke kondisi puncaknya. Namun, ini belum waktunya. Tali yang mengikat iblis itu belum terlepas. Ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan kumpulan kunci abadi ini, jadi dia tidak tahu apakah kemampuannya kuat atau tidak. Meski marah, Wu Yun belum kehilangan akal sehatnya. Dia tahu bahwa sebelum dia yakin bisa mematahkan ikatan tali iblis ini dengan 1 pukulan, dia tidak boleh mengungkapkan fakta bahwa dia telah memulihkan tingkat kultivasinya. Kalau tidak, ikatan tali jahat ini tidak akan dilepaskan begitu saja. Dan jika dia mengekspos dirinya sendiri, yang akan menyambutnya tetaplah ancaman kematian. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia masih bisa melawan kelima orang itu sambil memakai tali iblis. Mengambil napas dalam-dalam, Wu Yun perlahan-lahan menenangkan napasnya.
Biarkan keadaan pikiran Anda relatif damai. Kemudian, dia dengan hati-hati melepaskan kekuatan abadinya di area kecil dan mulai menguji apakah ikatan tali ajaib ini kuat atau tidak. Bisakah itu dipatahkan dengan satu gerakan? Bab 1733 Kekuatan Garis Keturunan yang diwarisi oleh Dewa Binatang. Setelah beberapa kali percobaan, ekspresi Wu Yun berangsur-angsur menjadi gelap. Dia menemukan bahwa meskipun ikatan tali iblis ini tidak sekuat itu, namun, dengan kemampuannya saat ini, kecuali dia menggunakan pukulan terkuat, jika tidak, akan sulit untuk menerobos dalam satu gerakan. Retakan normal memerlukan setidaknya 2 gerakan, atau bahkan 3 gerakan. Namun, setiap kali dia bergerak, itu akan langsung dirasakan oleh 5 orang di luar. Tidak ada kesempatan untuk menggunakan langkah kedua atau ketiga. Namun jika ingin melancarkan pukulan terkuat, akan sulit mempersiapkannya sekarang karena tangan dan kaki terikat. Mungkin, jika dia punya lebih banyak waktu, dia bisa mencari lebih banyak cara untuk mencoba memutuskan ikatan tali jahat ini. Namun, jelas dia tidak punya banyak waktu. Hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam sampai penguasa wilayah iblis naga tiba. Butuh waktu setengah jam untuk menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan kultivasinya. Tadi, butuh setengah jam lagi. Dengan kata lain, dia hanya punya seperempat setengah, atau bahkan lebih sedikit waktu, untuk memutuskan tali iblis, membunuh 5 orang, dan melarikan diri dari tempat ini pada saat yang bersamaan. Ini bukan hal yang mudah baginya. Memisahkan ketiga hal ini secara terpisah mungkin tidak sulit bagi Wu Yun. Namun ketika 3 hal yang tidak terlalu sulit itu disatukan dan memakan waktu yang sama, maka menjadi sulit. Sial, aku tidak menyangka ikatan tali iblis ini begitu kuat. Tidak. Aku harus mencari cara untuk mematahkannya dengan cepat dan membunuh 5 orang ini. Bagiku, itu bukan masalah besar. Tapi jika itu terjadi Master Domain Alam Iblis Naga dan yang lainnya ada di sini. 1 orang baik-baik saja, tetapi jika ada lebih dari 2, saya khawatir saya tidak akan bisa mengalahkan mereka semua dengan 1 orang. Sambil berpikir, Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan dirinya. Segera, sebuah ide muncul di benak saya. Tiba-tiba sebuah pertanyaan dan metode muncul di benak saya. Warisan Dewa Binatang, aku bertanya-tanya apakah menggunakan kekuatan darah dari warisan Dewa Binatang dapat secara langsung mematahkan ikatan tali iblis ini. Ikatan tali iblis, meskipun aku tidak tahu apa yang disempurnakan dari, pasti berhubungan dengan klan iblis. Dan tali iblis pasti berhubungan dengan klan iblis. Dewa Binatang adalah nenek moyang dari klan iblis mereka. Dengan kekuatan darahnya, mungkin. Sambil berpikir, Wu Yun perlahan mengaktifkan seni dewa bela diri tertinggi untuk mengaktifkan 4 dewa binatang yang telah ditangguhkan di dantiannya. Bon Giok. Secara bertahap, giok tulang dewa binatang diaktifkan, dan kekuatan iblis yang telah lama diintegrasikan ke dalam seni dewa bela diri Taisang juga perlahan diaktifkan. Ini adalah kekuatan garis keturunan iblis milik Dewa Binatang, dan ini jelas bukan klan iblis biasa. Bahkan garis keturunan paling murni dari binatang dewa mungkin tidak sebaik garis keturunan iblis yang dibawa oleh Dewa Binatang itu ke Wu Yun. Segera, kekuatan garis keturunan Dewa Binatang menyebar ke arah ikatan tali iblis. Faktanya, Wu Yun hanya memiliki mentalitas untuk mencobanya. Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa kuat garis keturunan Dewa Binatang itu, ikatan tali iblis ini akan tetap mati. Ia mungkin tidak memahami kengerian Dewa Binatang. Namun, keajaiban seringkali terjadi secara tidak sengaja. Bundel tali iblis tampaknya memiliki ketakutan naluriah terhadap kekuatan warisan Dewa Binatang. Tali yang semula mengikat tangan, kaki, dan tubuh Wu Yun menunjukkan tanda-tanda kendor. Ketika Wu Yun melihatnya, dia langsung sangat gembira. Kemudian dia dengan cepat mengerahkan kekuatan Dewa Binatang untuk terus menyelesaikan ikatan tali iblis ini. Meskipun hasil ini tidak terduga, namun tidak terlalu tidak terduga. Jika Anda memikirkannya dengan cermat, itu masuk akal. Bagaimanapun juga, tali yang mengikat iblis itu diikat oleh manusia. Karena bisa diikat, ada juga cara melepaskannya. Jika Anda tidak dapat memecahkannya dengan paksa, gunakan metode untuk memecahkannya. Mungkin,
Kekuatan yang diwarisi dari Dewa Binatang memiliki kemampuan untuk melepaskan ikatan tali iblis ini. Lambat laun, ikatan tali iblis itu menjadi semakin longgar. Ini akan terungkap sepenuhnya di depan mataku. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, saya mendengar 5 harimau Langshan yang telah tenang beberapa saat di luar. Salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak, "Tidak, kakak, talinya diikat." Ada yang memutuskan talinya. Apa? Pisau bekas luka pria itu berteriak, "Ayo pergi dan lihat Wu Yun." Segera, Wu Yun mendengar deru langkah kaki, berjalan menuju rumah bobrok tempat dia berada. Saat ini, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Dia telah menunjukkan bahwa dia sangat berhati-hati, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih tidak menyadarinya. Dan ketahuan saat ini bukanlah pertanda baik. Tali yang mengikat iblis itu belum sepenuhnya terlepas, dan dia tidak bisa melepaskannya sepenuhnya. Sekali dikepung oleh 5 orang, tingkat bahayanya tidak sedikit. Sederhananya, karena semuanya telah ditemukan, Wu Yun juga menyerah sepenuhnya. Saat berikutnya, teknik Dewa Bela Diri Taisang diaktifkan sepenuhnya. Gelombang kekuatan agung melonjak. Kekuatan warisan Dewa Binatang juga dimaksimalkan pada saat ini. Kecepatan memecahkan kunci pengikat abadi juga meningkat secara eksponensial. 5 orang di luar secara alami segera menyadari perubahan ini. Pria yang terluka itu berseru, "Sialan, itu bocah Wu Yun." Sungguh kekuatan monster yang menakutkan, Dewa Binatang. Itu adalah kekuatan Dewa Binatang, Jalang, tidak heran dia mendapatkannya di cincin penyimpanannya. Bisgat Bon Jade tidak ditemukan. Ternyata Bisgat Bon Jade telah dimakan olehnya. Ayo, cepat masuk. Kita tidak boleh membiarkan dia memutuskan tali iblis dan melarikan diri. Sampai saat ini, kelimanya harimau Langshan masih belum tahu. Saya sudah memikirkan apakah Wu Yun memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Meskipun mereka telah melihat gerakan mengerikan Wu Yun di luar Tianmen sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, mereka ada 5. Selain itu, mereka juga dapat benar-benar merasakan bahwa Wu Yun memang hanya berada di tingkat ke-9 Kongming. Meskipun mereka tahu bahwa Wu Yun mewarisi Dewa Binatang, mereka tetap tidak menganggap Wu Yun sebagai lawan mereka. Bang! Pintu yang sudah bobrok itu ditendang hingga berkeping-keping. Kelima orang itu melihat tali yang mengikat iblis itu dengan cepat jatuh dari tubuh Wu Yun. "Kakak kedua, ini tali iblismu." Orang ini benar-benar melepaskan ikatan tali iblis itu. "Bergerak cepat dan kunci dia lagi," teriak pria yang terluka itu. Dan pria bernama saudara kedua itu juga buru-buru mengambil tindakan. Melihat pria itu bergegas menuju Wu Yun. Pupil Wu Yun tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, retaknya tali iblis terjadi di saat-saat terakhir. Tinggal 1 langkah lagi. Kecepatan kedua belah pihak, keakraban cepat dan lambat, tepat pada saat ini. Namun pada akhirnya, kecepatan pria itu masih sedikit lebih lambat. Di saat-saat terakhir, Wu Yun berhasil melepaskan diri dari belenggu tali iblis. Kemudian dia terbang menyingkir dan berhasil menghindari serangan itu. Namun pria itu langsung melompat ke udara, terhuyung beberapa kali, dan mendapatkan kembali keseimbangannya. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan lagi, dia mendengar pria yang terluka, bos dari 5 macan Langshan, berteriak dengan keras. "Kemarilah, hentikan dia, jangan biarkan dia kabur. Sekarang aku sudah memberitahu Master Wilayah Iblis Naga. Jika anak ini kabur dan kita ketahuan berbohong, maka kita tidak akan bisa menanggung akibatnya. Ayo pergi, lari." Wu Yun mencibir, suaranya sangat dingin. "Saya ingin menasihati Anda. Sebelum Anda khawatir apakah saya akan melarikan diri, Anda harus terlebih dahulu mengkhawatirkan diri Anda sendiri dan apakah Anda dapat bertahan sampai penguasa wilayah iblis naga tiba." Bab 1734 5 Harimau Langshan tercengang. Mendengar ini, kelima orang itu tercengang. Jelas sekali, mereka tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Wu Yun. Hanya saja mereka tidak perlu memahaminya. Karena Wu Yun sedang tidak ingin berbicara omong kosong kepada mereka. Ia bahkan tidak sempat menelan obat mujarab untuk mengobati luka di kakinya yang digigit hantu-hantu itu. Karena dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan ingin segera membunuh kelima orang ini.
Kelima orang ini mengambil cincin penyimpanannya, menginjak-injaknya, lalu mengikatnya. Setiap kejadian ini cukup membuat mereka mati ratusan kali. Kalian, idiot, berani menyentuh barang-barang Wu Yunku, jadi bawa kembali utuh. Tiba-tiba, Wu Yun meraung keras. Saat berikutnya, tingkat budidaya Kongming tingkat ke-9 melonjak. Di saat yang sama, metode pembunuhan tiba-tiba muncul. Aura pembunuh yang agung dan menakutkan langsung menyelimuti 5 orang di depan mereka. Di belakangnya, pedang pembunuh yang sangat menakutkan sudah ada di tangan Wu Yun. Diselubungi oleh aura pembunuh yang agung ini, kelima harimau Langshan tiba-tiba bergidik. Bahkan jika dia tahu bahwa tingkat budidaya mereka berlima lebih kuat dari Wu Yun. Faktanya, kecuali 4 lainnya yang semuanya berada di alam daceng tingkat ke-7, bos mereka, pria yang terluka, telah mencapai alam daceng tingkat ke-9. Dia menghancurkan Wu Yun secara keseluruhan. Tetapi bahkan dengan tingkat kultivasi yang begitu besar, pada saat ini, dia masih merasakan gelombang perasaan menyeramkan keluar dari lubuk jiwanya. Sialan, itu adalah kekuatan Tao, cara membunuh inilah yang telah menindas kita. Geram pria yang terluka itu. Lakukan, ayo kita lakukan bersama-sama, jangan beri dia waktu untuk bereaksi. Aku tidak percaya, dia bisa menghentikan kita berlima sendirian. Ya, saudaraku. Setelah mendengar ini, mereka berempat semua menggunakan teknik budidaya mereka sendiri. Untuk mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Wu Yun mencibir dan menghadapi 5 orang yang bergabung untuk menyerang. Belum lagi rasa takut, dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan saat ini. Ekspresinya sangat tenang dan sangat dingin. Kamu tahu kalau aku bisa menekanmu dengan metode pembunuhanku, tapi kamu masih berani mengambil tindakan. Ini menarik, aku sangat percaya diri. Saat dia selesai berbicara, Wu Yun terbang, dan di saat berikutnya, tubuhnya bentuknya telah menghilang di tempatnya. Bang! Atap di atas kepalanya langsung dirobohkan. Wu Yunling berdiri di udara dan menatapnya. Dia melihat 5 orang di bawahnya bangkit dari tanah, menabrak atap, dan mengejarnya di udara. Bagus sekali, aku hanya khawatir kamu tidak akan datang. Wu Yun berbisik, tapi dia perlahan menggerakkan jarinya. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan suara rendah, 3 telapak tangan penghancur dunia, telapak tangan pertama, Tuseng. Dalam sekejap, kekuatan Tuseng yang sangat menakutkan dengan cepat mengembun di dalam kehampaan. Telapak tangan yang sangat besar, seperti gunung kecil, memadat dan terbentuk di kehampaan. Itu dia. 5 harimau Langshan yang mengejar Wu Yun melihat telapak tangan raksasa yang menakutkan muncul di kehampaan. Kelima orang itu berseru panik. Mereka semua ketakutan dengan telapak tangan yang sangat menakutkan ini. Ini jelas merupakan kekuatan hukum. Namun, mereka berlima tidak mempraktekkan metode apapun. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan seni bela diri Anda, itu sudah kalah dengan seni sihir. Mungkin mengandalkan perbedaan tingkat kultivasi, keterampilan seni bela diri yang mereka tunjukkan bisa menyamai kekuatan teknik telapak tangan yang dilakukan Wu Yun saat ini. Namun, mereka tidak pernah mengira Wu Yun benar-benar bisa mengembangkan metode sekuat itu. Untuk sesaat, saya tertegun. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah, tidak hanya seni sihirnya, Wu Yun bahkan memiliki seni dewa. Ledakan. Telapak tangan raksasa Tuseng jatuh dari langit. Seolah-olah dia ingin membunuh seluruh vitalitas yang terkandung dalam tubuh seluruh makhluk di sekitarnya. Tentu saja, ini juga termasuk 5 macan Langshan. Namun, secara alami sulit untuk memusnahkan kelima orang ini hanya dengan telapak tangan ini. Saya melihat kelima orang ini langsung bereaksi setelah tertegun sejenak. Mereka masing-masing menggunakan keterampilan unik mereka sendiri dan memblokir kekuatan telapak tangan pembantaian Wu Yun. Bahkan, 5 orang lebih unggul. Setelah menghancurkan telapak tangan raksasa Tuseng, keterampilan abadi kelima orang itu tidak berhenti. 5 gelombang kekuatan itu membombardir langsung menuju lokasi Wu Yun. Wu Yun, kukira telapak tanganmu sangat kuat, tapi sepertinya tidak lebih dari itu. Lagi pula, kamu masih terlalu lemah. Di depan kami berlima, kamu hanyalah bajingan. Kata pria yang terluka itu. Datang dan cibir.
Serangan Wu Yun dipatahkan, dan bahkan 5 keterampilan seni bela diri mereka diledakkan ke arah Wu Yun. Dia berpikir meskipun Wu Yun tidak mati, dia mungkin terluka. Menghadapi tawa liar dan 5 serangan yang datang ke arahnya, Wu Yun tidak terkejut, seolah dia sudah menduganya. Dia bahkan tidak mengelak. Namun, teknik anti cedera telah didorong secara ekstrim olehnya. Sekarang dia memiliki kemampuan anti cedera tertinggi dari teknik anti cedera. Jika kelima orang ini ingin menyakitinya, mereka harus menggunakan mantra atau teknik ilahi yang sangat kuat. Jika kamu ingin menyakitinya hanya dengan skill sihir ini, tidak mungkin. Apalagi pada awalnya, Wu Yun tidak menyangka akan membunuh mereka dengan telapak tangan ini. Telapak tangan ini hanyalah tipuan untuk memancing musuh. Langkah mematikan yang sebenarnya terjadi nanti. Hahaha, Wu Yun, kamu tidak bisa bersembunyi kali ini, kamu harus mati. Dia melihat 5 serangan dari sisinya datang ke arah Wu Yun, tapi Wu Yun bahkan tidak menghindar. 5 macan Langshan mengira mereka telah meraih kemenangan, dan wajah mereka penuh kegembiraan. Namun kemeriahan itu hanya berlangsung sesaat. Saat berikutnya, ekspresi kelima orang itu membeku, tercengang. Sebab, saat 5 serangan itu membombardir Wu Yun, Wu Yun tidak terlihat bergerak apapun, namun ia berhasil bertahan. Faktanya, bisa dikatakan dia tidak terluka. Dan, bagian terbaiknya ada di lini belakang. Tepat ketika mereka tidak mengerti mengapa Wu Yun menerima serangan mereka begitu mudah. Saat berikutnya, kelima orang itu tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Seolah-olah dia terkena sesuatu. Namun mereka tidak merasa ada kekuatan luar yang menyerang mereka. Puff! Seteguk besar darah muncrat, dan salah satu dari 5 harimau Langshan bertanya sambil menutupi dadanya. Kak, apa yang terjadi? Aku terluka entah kenapa. Apa yang terjadi? Apalagi sepertinya serangan yang menyerangku itu disebabkan olehku. Tampar dirimu sendiri. Mereka berempat memang seperti ini, dan nyatanya, kakak tertua mereka juga seperti ini. Saya pikir itu hanya khayalannya, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Anti cedera, mungkinkah itu counter cedera? Saya pernah mendengar orang berbicara tentang teknik rahasia yang hilang. Mungkinkah anak ini mengetahui teknik rahasia counter cedera? Setelah beberapa saat, pria yang terluka itu serunya dengan pupil matanya yang melebar. Haha, aku punya sedikit pengetahuan. Aku tidak menyangka kamu akan mengetahuinya. Sudah waktunya bagimu untuk berangkat. Sudah waktunya mengembalikan barang-barangku kepadaku. Nada bicara Wu Yun tenang dan acuh tak acuh. Tidak mengandung emosi apapun, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Bab 1735, sebaliknya. Kata-kata itu jatuh pada saat bersamaan. Saat berikutnya, kekuatan membunuh yang memenuhi tubuh Wu Yun tiba-tiba melonjak. Untuk sementara waktu, hal itu justru meroket ke tingkat yang tak tertahankan. Metode pembunuhan tingkat menengah, meski tidak dianggap kuat. Namun, jika digunakan untuk menghadapi 5 kultivator alam daceng yang bahkan belum memahami Tao, itu sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Tentu saja, jika dalam keadaan normal, akan ada kesenjangan dalam budidaya. Tidak mudah bagi Wu Yun untuk menghancurkan kelima orang ini. Namun, saat ini kondisinya tidak normal. Trik yang digunakan untuk memancing musuh sebelumnya menyebabkan mereka berlima terluka oleh teknik counter injury dan terluka oleh serangannya sendiri. Ini mungkin tidak dianggap sebagai cedera serius, tapi itu cukup memberikan dampak fatal bagi mereka dalam situasi ini. Wow, potong itu dengan satu pedang. Energi pedang pembunuh yang mengerikan jatuh dari langit. Ah. 2 jeritan terdengar dan jatuh pada saat bersamaan. 2 dari 5 harimau Langshan langsung dipenggal. Karena pedang ini datang terlalu cepat. Tubuh mereka masih mempertahankan postur melarikan diri, namun kepala mereka terjatuh ke tanah. Wu Yun tersenyum dingin, matanya dipenuhi niat membunuh yang kuat. Ini. 3 harimau Langshan yang tersisa gemetar ketakutan. Namun pedang di tangan Wu Yun tidak berhenti. Sosok itu bersinar, dan cahaya pedang bergerak lagi. Energi pedang lewat, dan energi pedang yang ganas serta angin kembali menerpa dari kehampaan. Ada 2 jeritan lagi. 2 harimau yang tersisa di antara 3 harimau yang tersisa juga dipenggal dengan pedang.
Saat ini, hanya pria yang terluka, anak tertua dari 5 macan Langshan, yang masih hidup. Namun Wu Yun tidak langsung memenggal kepalanya. Pedang panjang terangkat, dan ujung pedangnya maju ke depan. Pria dengan bekas luka itu tiba-tiba gemetar, dan kemudian dia merasakan penindasan yang luar biasa datang ke arahnya. Dalam keadaan normal, perasaan tertekan ini tidak akan membahayakan dirinya. Namun, setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa keempat saudara laki-lakinya dibunuh oleh Wu Yun dengan satu gerakan, mentalitasnya hampir hancur. Dalam sekejap, aku merasakan kakiku lemas, terhuyung, dan terjatuh ke tanah. Melihat Wu Yun dengan ketakutan, bibirnya terus bergerak, dan sepertinya dia ingin memohon belas kasihan pada Wu Yun. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak mengatakan apapun tentang memohon belas kasihan. Haha, Wu Yun tersenyum dingin dan terbang ke depan pria yang terluka itu. Bang! Dia menendang dan memukul wajahnya, menjatuhkannya ke tanah. Pedang panjang itu lewat, langsung memotong seluruh telapak tangan dengan cincin penyimpanan. Ah! Telapak tangannya dipotong, dan rasa sakit yang menyayat hati datang. Pria yang terluka itu berteriak. Namun, sebelum dia bisa mengungkapkan emosinya lagi, Wu Yun menginjak wajahnya, yang sesaat membuatnya tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Kamu berani menyentuh barang-barangku, berani mengganggu Tai Sui, kamu cukup berani. Beri kamu kesempatan, berlutut di depanku dan kembalikan cincin penyimpanan kepadaku. Setelah mengatakan itu, Wu Yun mengambil kembali pisaunya. Yang diinjaknya, bekas luka di wajah manusia. Hampir di saat yang sama, pria yang terluka itu berdiri dengan satu tangan di tanah dan berlutut di depan Wu Yun. Dengan hormat, saya persembahkan cincin penyimpanan. Di saat yang sama, dia terus bersujud dan memohon belas kasihan. Jangan bunuh aku tidak bisa melihat gunung, jangan bunuh aku, selamatkan hidupku, tolong, selamatkan hidupku. Wu Yun mengabaikannya, mengambil cincin penyimpanan, dan memeriksanya. Tidak buruk, semuanya ada di sana. Tampaknya orang-orang ini belum punya waktu untuk mengukirnya. Wu Yun merasa lega saat mendapatkan cincin penyimpanan dan menemukan segalanya. Melihat pria yang terluka itu berlutut di depannya dan memohon belas kasihan, dia tersenyum dingin. Pedang panjang itu menebas. Kepala berdarah berguling langsung ke tanah. Cahaya pedang itu begitu cepat sehingga mata pria yang terluka itu tidak sempat menutup sebelum dia mati. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan pria ini hidup-hidup, meskipun jika dia dilepaskan, pria yang terluka ini tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi Wu Yun. Tapi Wu Yun tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang menginginkan dia mati. Terlebih lagi, pria yang terluka ini pernah menginjak Wu Yun, jadi tidak mungkin dia tidak mati. Yang bisa kukatakan hanyalah terlalu mudah baginya untuk mati seperti ini. Jika dia tidak khawatir tentang kedatangan penguasa wilayah iblis naga dan yang lainnya, Wu Yun tidak akan pernah membiarkan 5 harimau Langshan, tidak, 5 anjing Langshan mati begitu saja. Tarik napas dalam-dalam, karena sudah beres. Kalau begitu, sekarang saatnya meninggalkan tempat ini. Lagi pula, dia belum ingin menghadapi makhluk setingkat Tuan Domain itu. Karena ini adalah dunia di dalam Peerless Treasure Mansion, pasti ada beberapa peluang. Tidak selalu seperti ini, hanya berbahaya. Dan peluangnya mungkin terletak di luar pegunungan ini. Mungkin, tersembunyi di suatu tempat di pegunungan. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin dan melihat-lihat. Karena bisa disebut sebagai rumah harta karun yang tiada taraf, kalau dipikir-pikir, peluang di sini pasti lumayan. Namun, saat Wu Yun hendak pergi, tiba-tiba, suara gemuruh panjang terdengar dari kejauhan. Murid Wu Yun menyusut saat mendengar raungan panjang ini. Datang. Dengan berbisik, dia bisa merasakan bahwa penguasa wilayah iblis naga dan yang lainnya akan datang. Apalagi banyak orang yang datang. Setidaknya 5 orang, 5 makhluk tingkat master wilayah yang setidaknya tingkat kelima Dao-Dao ke atas, datang dari kejauhan. Pelacur-pelacur ini datang begitu cepat. Aku harus segera keluar dari sini. Bukan hal yang baik untuk bertemu dengan mereka sekarang. Wu Yun berkata diam-diam dalam pikirannya dan terbang ke kejauhan. Bab 1736, dikelilingi lagi. Namun,
dia baru saja akan pergi bahkan sebelum dia sempat pergi. Ada beberapa aura agung menghancurkannya. Tak lama kemudian, 5 sosok terlihat terbang dari kejauhan. Sial, dia datang begitu cepat. Wu Yun tidak berhenti, dia mengerahkan kekuatan pada kakinya dan tiba-tiba bangkit dari tanah. Tak perlu dikatakan, ketika Wu Yun hendak pergi, dia secara alami diperhatikan oleh sekelompok Master Domain. Tapi, itu cukup bagus. Saat 5 Master Domain yang kuat bersiap untuk mengejar Wu Yun, sekelompok hantu yang berkumpul di luar reruntuhan kuil segera menerkam mereka dan menghentikan Master Domain. Dengan cara ini, Wu Yun bisa melarikan diri. Jika tidak, dia mungkin harus melarikan diri lagi setelah lolos dari bencana. Omong-omong, kali ini, hantu-hantu ini bahkan membantu Wu Yun. Segera, Wu Yun terbang menuju kejauhan. Di belakangnya, samar-samar aku bisa mendengar raungan marah dari penguasa wilayah iblis naga dan yang lainnya. Tapi semua ini tidak penting lagi, Wu Yun sudah melarikan diri. Namun, yang tidak diketahui Wu Yun adalah, saat dia jauh, kali ini jika ingin kabur dengan mudah, mungkin tidak sesederhana itu. Karena kali ini, penguasa wilayah iblis naga dan 5 penguasa wilayah lainnya telah melihat arah pelariannya. Pada saat yang sama, kelompok Master Domain mereka telah berkomplot satu sama lain. Bergabunglah untuk memburu Wu Yun. Oleh karena itu, hampir pada saat yang sama saya melihat Wu Yun pergi. Master Domain wilayah setan naga merilis berita tersebut. Arah pelarian, kecepatan, cara mencegat. Tentu saja, jika Wu Yun cukup cepat, dia akan melarikan diri dari pengepungan mereka sebelum mereka mencegatnya. Kalau begitu, tentu saja tidak ada bahayanya. Selain itu, jika Wu Yun dapat mempelajarinya terlebih dahulu dan mengubah arahnya, tidak peduli seberapa kuat penguasa domain ini, pasti akan sangat sulit untuk mengelilinginya. Namun, Wu Yun tidak mengetahuinya saat ini. Tidak diketahui apakah dia bisa melarikan diri dari pengepungan mereka tanpa menyadarinya. Di pegunungan dan hutan di depan, Wu Yun masih bergerak maju dengan aura tersembunyinya. Kadang-kadang, jika hantu menghalangi jalan, dia akan langsung menggunakan metode membunuh untuk mencari jalan keluar. Sepanjang perjalanan cukup menenangkan. Dengan cara ini, sekitar setengah jam berlalu. Tiba-tiba, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Karena, dia sekali lagi menyadari bahwa beberapa aura kuat dari penguasa domain membanjiri dan menyerbu dari kejauhan. Sial, kenapa kita bertemu lagi? Wajah Wu Yun sedikit tenggelam, lalu dia langsung berhenti. Karena, dia benar-benar menyadari bahwa pasti ada lebih dari sekedar beberapa nafas kuat dari penguasa domain di sekitarnya. Di segala arah, di depannya, di belakangnya, di sisi kiri dan kanan, setidaknya ada 20 tuan domain yang kuat, menuju lokasinya untuk mengepung dan menekannya. Faktanya, 20 atau lebih master domain yang kuat ini tidak jauh dari lokasinya. Tidak lebih dari 100 meter. Wu Yun berhenti, terbang, dan mendarat di atas pohon raksasa. Dia waspada, namun penuh keraguan. Sial, apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan auraku? Tidak, aku telah menyembunyikan auraku sepenuhnya. Terakhir kali aku mengungkap metode pembunuhanku adalah setengah seperempat jam yang lalu. Setidaknya 100 mil jauhnya dari sini. Tapi mengapa mereka mencegatku di sini? Dan sepertinya mereka sudah tahu aku akan datang ke sini sejak lama. Namun, Wu Yun segera membantah dugaannya. Mustahil. Teknik dewa bela diri tertinggiku tidak boleh menimbulkan masalah dalam menyembunyikan auranya. Pasti ada alasan lain, tapi di mana masalahnya? Namun, seperti yang dipikirkan Wu Yun, 20 atau lebih tuan domain kuat yang mengejar tempat ini semakin dekat. Bahkan langkah kaki mereka yang jelas pun terdengar. Terlebih lagi, pada saat ini, jaraknya semakin dekat, dan Wu Yun juga menemukan ada lebih dari 20 orang yang datang. Setidaknya 30, mungkin lebih. Karena jumlahnya terlalu banyak dan auranya terlalu kacau, Wu Yun tidak dapat menilai secara akurat. Sial, lokasinya sangat tepat, itu benar-benar ditujukan padaku. Wu Yun mengutuk diam-diam, tapi dia penuh keraguan di dalam hatinya. Tapi saat ini, yang bisa kudengar hanyalah seseorang berteriak dengan marah. Di mana bajingan itu? Kemana dia pergi?
Master Domain Wilayah Iblis Naga memberitahu kami bahwa bajingan itu akan muncul di sini dalam waktu setengah jam. Mengapa kami tidak menyadari sedikit pun kehadirannya? Mungkinkah dia berbohong? Kita. Orang lain berkata, tidak mungkin, kita sudah mencapai kesepakatan, dan kecil kemungkinannya dia akan berbohong kepada kita. Lagi pula, jika dia benar-benar berani berbohong kepada kita, haha, lalu dia, penguasa wilayah iblis naga, juga tidak akan memikirkannya. Segera, orang lain berkata, lihatlah sekeliling, jangan khawatir, anak itu memiliki cara khusus untuk menyembunyikan auranya. Kita semua sudah mengetahuinya sebelumnya. Jika prediksinya benar, kurasa dia sedang bersembunyi di suatu tempat saat ini, menguping pembicaraan kita. Setelah berbicara, orang ini tiba-tiba meninggikan suaranya. Wu Yun, keluar, mungkin kami bisa menjaga seluruh tubuhmu. Kalau tidak, haha, tubuhmu akan hancur berkeping-keping, yang akan menjadi takdir terakhirmu. Pupil Wu Yun sedikit menyusut, dia secara alami tidak akan mengeluarkan suara. Namun, semua keraguan sebelumnya perlahan-lahan menjadi jelas di benak saya. Mari kita gunakan tempat ini sebagai pengepungan. Dalam jarak 50 meter, kita akan mencari kemana-mana. Kita harus menggali dia keluar. Melihat masih tidak ada gerakan, pria itu berkata, lalu pergi mencari dirinya sendiri. Orang-orang lainnya juga berangkat satu demi satu, mencari daerah sekitar dalam radius 50 meter. Tidak ada sudut dari jarak 50 meter ini yang terlewat. Ekspresi Wu Yun juga sangat serius saat ini. Jika dia terus seperti ini, tidak butuh waktu lama sebelum dia ditemukan. Tapi saat ini, dia dikelilingi oleh lebih dari 30 orang. Lari, tidak mungkin lari. Bab 1737 bertaruh pada sebuah peluang. Namun, setelah mendengarkan percakapan orang-orang ini, dia perlahan-lahan menyadari mengapa dia begitu dikelilingi oleh orang-orang ini. Itu adalah master domain dari domain setan naga yang mengungkapkan lokasinya. Namun, dia masih tidak begitu mengerti mengapa penguasa wilayah iblis naga mengetahui lokasinya. Baru saja, dia dengan cermat memeriksa setiap sudut tubuhnya. Dia mengira itu adalah penguasa domain iblis naga yang memasang semacam tanda pelacakan padanya. Namun tidak, ia tidak menemukan tanda apapun di tubuhnya yang mungkin menunjukkan arah yang dikejar. Faktanya, tidak hanya Wu Yun, tetapi juga orang-orang yang tidak terlalu mengenal master wilayah iblis naga mungkin tidak memikirkannya. Sebab, master domain iblis naga memiliki teknik rahasia khusus untuk dipraktikkan. Teknik rahasia ini disebut teknik rahasia pelacakan dan penentuan. Anda dapat menilai tempat mencegat berdasarkan arah dan kecepatan melarikan diri lawan. Meskipun tampaknya tidak mungkin, master domain setan naga mampu mengandalkan teknik rahasia ini untuk mencapai tingkat keberhasilan pengejaran lebih dari 80% tanpa sepengetahuan lawan. Namun, Wu Yun sedang memikirkannya. Sudah ada 2 orang yang menggeledah area sekitar 2 meter di depannya. Jika ini terus berlanjut, dia akan segera ketahuan. Sial, itu datang. Wu Yun diam-diam mengertakkan giginya, dia memikirkannya, tiba-tiba meledak dengan seluruh kekuatannya, membuka celah, dan bergegas keluar dari sini. Namun, jika pemikiran seperti ini digunakan untuk menghadapi orang-orang di alam besar, atau bagi praktisi yang baru mencapai tahap awal dao besar, mungkin masih bermanfaat. Namun saat ini, dia menghadapi lebih dari 30 orang kuat di level Tuan Domain. Masing-masing dari mereka setidaknya telah mencapai tingkat kelima dari dao besar. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia meledak dengan seluruh kekuatannya, akan sulit untuk ditembus. Rentang kekuatan yang sangat besar terkadang tidak dapat disamai dengan mengandalkan bakat atau kemampuan luar biasa. Tampaknya Wu Yun tidak punya pilihan selain ditemukan dan jatuh ke tangan sekelompok orang ini. Di sini. Hei, bajingan, akhirnya aku menemukanmu. Kamu di sini seperti yang diharapkan. Kami kesulitan menemukanmu. Bagaimanapun, Wu Yun ditemukan. 2 tuan domain yang kuat mencari di mana dia bersembunyi dan melihatnya sekilas. Segera, 2 kekuatan agung menyelimuti dirinya dalam sekejap. Ketika Wu Yun ditemukan, 30 atau lebih penguasa wilayah yang kuat di sekitarnya segera mengelilinginya. Bagaimana, semuanya,
apakah kalian sudah menemukannya? Tepat pada saat ini, suara keras lainnya datang dari belakang. Wu Yun melirik dari sudut matanya, itu adalah penguasa wilayah setan naga yang datang. Tampaknya mereka juga telah memecahkan hantu yang mengepung mereka dan bergegas mendekat. Apalagi dia tiba di waktu yang tepat, Wu Yun baru saja ditemukan. Pada saat ini, Wu Yun berdiri di tengah kerumunan dan dihancurkan oleh lebih dari 30 aura agung. Wu Yun mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Mata serakah itu membuatnya merasa mual. Tentu saja, dalam situasi saat ini, secara alami tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak panik dan tidak memiliki rasa takut sama sekali. Siapa di dunia ini yang tidak takut mati? Wu Yun tidak terkecuali. Dia juga takut, tapi terkadang dia tidak bergeming saat menghadapi kematian. Mengambil napas dalam-dalam, Wu Yun berusaha menenangkan dirinya. Dia tiba-tiba berkata, "Penguasa wilayah, saya tahu apa yang Anda inginkan. Tentu saja sulit bagi Anda untuk melihat hal-hal di rumah harta karun setan sejati. Yang Anda inginkan adalah giok tulang dewa binatang di tubuh saya, kan? Sejujurnya, aku sudah punya 3 keping Bisgat Bone Jade di tubuhku, dan aku mendapat satu lagi di True Demon Treasure Mansion, dan itu yang terbesar. Jadi, sekarang aku punya total 4 keping. Tapi, meskipun itu 4 potong, tapi itu masih belum cukup untuk kalian bagikan. Baiklah, pikirkanlah, aku tidak akan bicara omong kosong. Aku ingin bertahan hidup, kalian berempat keluar dan bawa aku pergi dari sini. Kalau begitu, 4 keping batu giok tulang dewa binatang ini, aku akan mempersembahkannya dengan kedua tangan dan kalian berempat akan membaginya secara merata. Kalau tidak, haha, ketika saatnya tiba, aku pikir keempat keping ini giok tulang dewa binatang pasti akan memicu pertempuran berdarah di antara kalian, kan? Karena itu semua akan menjadi pertempuran berdarah. Lebih baik bawa aku pergi. Lagi pula aku tidak bisa melarikan diri. Jika kalian berempat bekerja sama untuk bawa aku pergi, aku yakin itu tidak akan menjadi masalah. Jangan percaya, aku bisa menunjukkannya padamu." Saat dia berbicara, Wu Yun mengangkat telapak tangannya. Berbalik, 4 keping Bisgat Bone Jade yang tergantung di dantiannya perlahan muncul di telapak tangannya. Tentu saja, Bisgat Bone Jade telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Dia juga telah menerima warisannya. Mustahil baginya untuk benar-benar mengeluarkan tubuh asli dari Bisgat Bone Jade. Apa yang dia pegang saat ini hanyalah hantu dari Bisgat Bone Jade. Namun, semua orang yang hadir tahu betapa berharganya batu giok tulang binatang itu. Tapi belum ada yang melihatnya. Oleh karena itu, meskipun itu adalah hantu, mereka tidak dapat membedakannya. Dan ketika Wu Yun mengeluarkan 4 potong batu giok tulang dewa binatang, terlihat jelas bahwa mata serakah itu tiba-tiba menjadi penuh kegembiraan dan kegilaan. Jika dia tidak khawatir bahwa dia akan diserang oleh yang terakhir jika dia menyerang lebih dulu, dia pasti sudah menerkamnya sejak lama. Namun, justru karena mereka saling waspada, tidak ada yang melangkah maju untuk merebut mereka saat ini. Wu Yun dengan tenang mengambil kembali Bisgat Bone Jade. Lihatlah sekeliling dengan tenang. Saat ini, bisa dikatakan dia hanya berjudi. Apa yang dikatakan dan apa yang bisa dilakukan telah dilakukan. Selanjutnya, kita harus menunggu kesempatan. Jika orang-orang ini bisa dibujuk olehnya, mungkin masih ada secercah harapan. Kalau tidak, jika sekelompok orang ini mencoba membunuhnya dan merebut harta karun itu bersama-sama, peluang untuk bertahan hidup hampir nol. Tapi saat semua orang ragu-ragu, penguasa wilayah iblis naga tiba-tiba berkata dengan keras. "Semuanya, bukankah kita sudah membahas cara menangani batu giok tulang dewa binatang ini? Kenapa kamu terguncang oleh kata-kata anak ini? Mari ikuti keputusan awal kita dan ambil tindakan. Anak ini penuh tipu muslihat. Jangan biarkan dia menimbulkan masalah lagi. Bunuh dia dulu, lalu tangani masalah ini sesuai perjanjian sebelumnya." Setelah mendengar ini, semua mata Tuan Domain terpesona. Tidak ada yang berbicara untuk membantah. Tapi mereka tidak membantah, jadi Wu Yun panik. Ini adalah kesempatan yang dia pertaruhkan. Tapi sepertinya dia kalah taruhan. Bab 1738 sulit untuk melarikan diri. Faktanya,
Tak lama kemudian, beberapa orang bahkan menggemakan kata-kata dari penguasa wilayah iblis naga. Semuanya, menurutku apa yang dikatakan penguasa wilayah iblis naga itu masuk akal. Karena kita sudah membuat keputusan sebelumnya, akan sedikit memalukan jika kita terguncang oleh beberapa kata dari anak ini saat ini. Binatang itu, dari sudut pandang lain, itu bukan milik pribadi salah satu dari kita. Itu milik kita semua. Mari kita kumpulkan dulu batu giok tulang dewa binatang itu. Bangunlah, ketika saatnya tiba, semua orang akan memiliki kesempatan, dan siapapun yang bisa mendapatkan warisan dewa binatang akan bergantung pada kemampuannya sendiri, tidak perlu bersaing. Kata-kata ini membuat banyak orang di sekitarnya sedikit mengangguk. Mungkin sebagian orang merasa tidak puas, tapi setidaknya tidak ada yang akan menunjukkannya saat ini. Tapi ketika Wu Yun mendengar kata-kata ini, sedikit keputusasaan muncul di matanya. Dia tidak menyangka orang-orang ini akan begitu bersatu. Itu benar-benar di luar dugaannya. Namun, ketika Wu Yun melihat orang yang berbicara, matanya sedikit berkedip. Sebab, dia melihat dengan jelas bahwa orang yang berbicara itu sedang berbicara. Dia sebenarnya melakukan kontak mata dengan 3 orang yang berdiri di sampingnya. Dengan kontak mata seperti itu, mustahil untuk menilai informasi apa yang diungkapkannya. Namun, pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Benar saja, saat orang ini selesai berbicara, semua orang secara bertahap menurunkan kewaspadaannya. Tiba-tiba, saya melihat orang ini terbang, dan kultivasinya yang agung berada pada puncaknya saat ini. Sosok itu seperti kilat, dan dalam sekejap mata, ia tiba di depan Wu Yun. Dia meraih bahu Wu Yun, mungkin untuk mencegah Wu Yun melarikan diri. Kedua jarinya seperti pisau, langsung menembus tulang pipa Wu Yun. Jeritan kesakitan keluar dari mulut Wu Yun. Segera setelah itu, dia merasakan tubuhnya terangkat, berbalik dan langsung menuju ke kejauhan. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, bahkan tidak dalam sekejap mata. Karena semua orang menurunkan kewaspadaannya, tidak ada pertahanan sama sekali. Tidak ada waktu untuk bereaksi. Pada saat ini, tidak ada waktu untuk menghentikan orang ini, dan dia memimpin Wu Yun keluar dari pengepungan. Kejar, sial, dia berbohong. Dia ingin membawa Wu Yun pergi dan menelan giok tulang jiwa binatang itu sendirian. Semua orang segera bereaksi, meraung, dan semua orang mengejar orang ini pada saat yang bersamaan. Namun, pada saat ini, 3 angka lagi terbang. Ketiganya bekerja sama melancarkan serangan sengit, langsung menghalangi langkah semua orang. Kemudian, mereka bertiga juga mengikuti jejak pria itu, membawa Wu Yun bersama mereka dan menuju ke kejauhan. Tentu saja mustahil bagi mereka bertiga untuk bekerja sama untuk mencegat begitu banyak orang. Namun, sesaat saja masih cukup bagi para ahli di levelnya. Setelah momen intersepsi ini, mereka berempat sudah bergegas pergi bersama Wu Yun. Jaraknya setidaknya beberapa ribu meter. Orang-orang di belakang, berteriak dan mengumpat dengan keras, mengejar seperti orang gila. Wu Yun tertangkap di tangan orang itu. Sebenarnya ini adalah waktu terbaik baginya untuk melarikan diri. Namun, karena tulang pipa ditembus, kekuatan abadi di dalam tubuh sepertinya terhalang, dan tidak diperlukan usaha sama sekali. Jika ingin melarikan diri, ia harus segera memperbaiki tulang kecapi yang tertembus. Hal semacam ini, dalam keadaan normal, tidak akan sulit baginya. Di dalam ring penyimpanannya, terdapat banyak pil penyembuhan terbaik untuk memperbaiki luka. Namun dalam kasus ini, mustahil baginya untuk mengeluarkan pil penyembuh dari cincin penyimpanan dan menelannya. Lagi pula, kalaupun ada pil penyembuh, butuh waktu lama untuk sembuh. Tentu saja, kondisi seperti itu tidak ada lagi saat ini. Sial, orang ini sangat kejam. Sebelum membawaku pergi, dia benar-benar menembus tulangku. Wu Yun mengutuk diam-diam. Di belakangnya ada sekelompok besar tuan domain kuat yang sedang mengejar mereka. Di sampingnya, selain tuan domain kuat yang memegang bahunya, ada 3 orang lainnya yang menjaga area sekitarnya. Dia tidak diizinkan melakukan gerakan yang tidak perlu. Pada saat ini, jika dia melakukan gerakan apapun, dia akan segera terlihat. Saat itu, tidak ada cara untuk melarikan diri. Namun,
dia tidak dapat menemukan cara untuk melarikan diri, kapanpun dia akan menunggu kematian. Sialan, aku harus mencari cara untuk melarikan diri dan melarikan diri. Jika ini terus berlanjut, entah keempat orang ini membawaku melarikan diri jauh, atau aku ditangkap oleh sekelompok orang di belakangku, aku pasti akan mati. Namun, meskipun aku berpikir begitu dalam hatiku, tapi Wu Yun juga tahu, melarikan diri lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan sebelum melarikan diri, cara memperbaiki tulang pipa yang tembus bukanlah perkara sederhana. Namun saat ini, bagian depannya tiba-tiba menjadi jelas. Hutan dan belantara yang semula lebat tiba-tiba menghilang. Sepotong besar ruang terbuka yang sangat datar muncul di depan Anda. Dan di ruang terbuka itu, sebenarnya ada banyak hantu menakutkan yang berkeliaran. Melihat hantu-hantu ini, Wu Yun dengan jelas merasakan bahwa penguasa domain kuat yang menahannya berhenti sejenak. Segera setelah itu, 3 orang di sampingnya mempercepat dan tiba di depan mereka. Tentunya mereka khawatir akan dihadang oleh hantu-hantu tersebut, sehingga mereka bertiga pun siap melangkah maju untuk membuka jalan. Namun, saat ini, kegelapan perlahan menghilang. Cakrawala sudah menyala dengan warna putih perut ikan. Ini hampir fajar. Hantu-hantu itu akan menghilang. Dan yang terjadi selanjutnya adalah monster hantu itu. Wu Yun bukan satu-satunya yang mengetahui hal ini, semua master domain yang kuat ini datang bersamanya, jadi mereka secara alami mengetahui hal ini dengan sangat baik. Saat ini, hanya satu dari mereka yang berkata, "Cobalah untuk tidak dihalangi oleh hantu-hantu ini." Setelah mengatakan itu, keempat orang itu saling memandang, dan mereka semua siap untuk mengambil tindakan. Wu Yun, sebaliknya, sangat berharap fajar akan segera tiba. Dia bahkan berharap beberapa monster hantu yang kuat akan muncul di hadapannya. Mungkin hanya dengan cara inilah dia bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Meski begitu, dia sendiri akan lebih berbahaya. Namun, itu juga satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Lagi pula, jika Tuan Domain ini benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka, hantu di depan mereka tidak akan bisa menghentikan mereka. Hanya monster hantu yang kuat di siang hari yang dapat menghentikan orang-orang ini. Tapi, bisakah Wu Yun menunggu sampai saat itu? Tapi tidak ada yang tahu. Bab 1739 Raksasa yang Menakutkan. Masuk ke ruang terbuka. Segera, hantu-hantu itu bergegas menuju mereka. Kalian bertiga pergi dan hentikan hantu-hantu ini. Aku akan mengambil bajingan ini dan melarikan diri dulu. Pria yang membawa Wu Yun berkata dengan suara rendah. Oke, kamu duluan. Mereka bertiga sudah merencanakan ini dan tidak membantah. Masing-masing menggunakan kekuatan Tao dan meluncurkan gerakan untuk mendorong kembali hantu yang menghalangi jalan di depan. Orang yang membawa Wu Yun memanfaatkan celah ini dan langsung menembak. Namun, saat ini, perut ikan putih di cakrawala berangsur-angsur menghilang. Sinar matahari pertama mengintip dari balik awan dan menyebar ke bumi. Sinar matahari menyapu ruang terbuka, dan hantu-hantu itu sepertinya kerasukan, membeku di tempat, tidak bergerak. Namun, dalam sekejap mata, secara bertahap mulai menghilang di udara. Ketiga orang itu saling memandang dan segera mengikuti tanpa henti. Pada saat ini, sekelompok besar Tuan Domain yang kuat di belakang mereka juga mengejar mereka ke ruang terbuka. Melihat pemandangan hantu-hantu ini menghilang, mereka semua sedikit mengernyit. Dari kejauhan, mereka melihat hantu di tempat terbuka ini. Ben pun berharap hantu-hantu tersebut dapat menghalangi jalan keempat orang tersebut bagi mereka. Tapi saya tidak pernah menyangka sinar matahari akan datang secepat ini. Saat melihat sinar matahari, hantu itu menghilang. Namun, langkah kaki mereka tidak berhenti sama sekali, dan mereka bergegas ke ruang terbuka dan mengejar ke depan. Oh, Tuhan tolong aku. Aku khawatir dihalangi oleh hantu-hantu ini, tapi aku tidak menyangka begitu matahari muncul, hantu-hantu ini menghilang. Orang yang membawa Wu Yun berkata diam-diam kepada 3 orang di sampingnya. Mereka sama sekali tidak berpikir bahwa pada siang hari, itu adalah surga bagi monster ilusi itu. Sampai batas tertentu, monster ilusi jauh lebih menakutkan daripada hantu ini. Meskipun sebagian besar monster ilusi tidak terlalu kuat. Namun, begitu mereka bertemu dengan orang yang begitu kuat,
itu sudah cukup membuat mereka sengsara. Terlebih lagi, tempat ini seharusnya berada jauh di dalam pegunungan, dan kemungkinan monster ilusi kuat muncul di sini akan jauh lebih tinggi. Meski hantunya aneh, namun tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, kekuatan setiap hantu itu sama. Selama Anda memiliki kekuatan Tao, Anda dapat menolaknya, bahkan jika Anda tidak dapat membunuhnya, Anda masih dapat mempertahankan diri. Monster kuat itu berbeda. Namun, hanya karena mereka tidak memikirkannya, bukan berarti hal itu tidak akan terjadi. Ruang terbuka ini sangat terbuka. Meski tidak bisa dikatakan tak ada habisnya, namun jika dilihat dari kejauhan, di ujung lahan terbuka, Anda masih hampir tidak bisa melihat barisan pegunungan hutan lainnya. Namun, meski dengan kecepatan Master Domain seperti mereka tidak dapat terbang dalam waktu singkat. Setidaknya, saya khawatir ini akan memakan waktu lebih dari 1/4 jam. Namun, ketika keempat orang ini mengira hantu itu telah menghilang, tidak ada apapun di ruang terbuka ini yang dapat menghalangi jalan mereka. Mereka bahkan memikirkan bagaimana cara menyingkirkan orang-orang di belakang mereka di persimpangan tempat terbuka ini dan pegunungan di ujung tempat terbuka tersebut. Namun kecelakaan seringkali terjadi di saat yang tidak siap seperti ini. Mengaum. Tiba-tiba, auman keras dari binatang yang mengguncang langit tiba-tiba terdengar. Raungan binatang buas ini benar-benar mengguncang seluruh ruangan, sedikit bergetar. Diikuti oleh bang, bang, bang. Tanah bergetar, dan suara keras terdengar dari kejauhan. Sepertinya sesuatu yang besar datang dari kejauhan. Monster itu, monster yang kuat, apakah akhirnya sampai di sini? Aku mendengar suara gemuruh dan getaran bumi. Wu Yun tidak khawatir untuk pertama kalinya, tapi sangat gembira. Sebab, ia sudah lama menantikan kesempatan ini. Namun, saat ini, Wu Yun mungkin satu-satunya yang gembira. 4 orang yang melarikan diri bersamanya, termasuk sekelompok besar Master Domain kuat di belakangnya, semuanya tampak serius. Melihat ke atas, saya melihat seekor binatang raksasa berwarna gelap dan aneh yang sebesar kelihatannya, berlari menuju tempat ini dari hutan di seberang tempat terbuka. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Raungan barusan membuat bahkan para tuan domain yang kuat ini merasakan ledakan rasa sakit di gendang telinga mereka. Dari sini, cukup untuk melihat bahwa kekuatan monster ilusi ini jauh lebih unggul dari para penguasa domain ini. Pada saat ini, wajah semua master domain yang kuat sangat serius. Pria yang membawa Wu Yun berbisik ketika dia melihat binatang besar itu menyerbu ke arah mereka. Orang ini mendatangi kita berempat. Kekuatannya mungkin setidaknya di tingkat ke-9 Dao Chucheng. Kita mungkin tidak bisa bersaing. Bagaimana kalau kalian bertiga menemukan cara untuk mengalihkan perhatiannya dan menunjuk ujung tombak orang di belakang kita? Semuanya, saya akan membawa Wu Yun dan pergi. Tetapi melakukan ini akan berbahaya, apakah Anda ingin melakukannya? Orang lain berkata, apa yang Anda takutkan? Itu hanya untuk mengalihkan perhatian binatang ini, tidak masalah. Kamu duluan lari. Selama kamu tidak menelan keempat keping batu giok tulang jiwa binatang itu, tidak akan ada masalah. Apa hubungan antara kamu dan aku, keempat bersaudara itu? Kamu masih tidak percaya padaku? Pria yang memegang Wu Yun berkata, jangan khawatir, 4 potong giok tulang jiwa binatang, kita berempat, setiap orang punya bagian. Oke, kalau begitu pergilah, larilah pertama. Pria itu mengangguk dan berkata, ini, terserah kita bertiga. Namun, itu hanya saat mereka selesai berbicara. Mengaum, mengaum. Di hutan pegunungan di seberang tempat terbuka, sebenarnya ada serangkaian setidaknya selusin raungan mengerikan dari binatang penghancur langit. Yang terjadi selanjutnya adalah guncangan hebat di bumi. Melihat ke atas, selusin dari mereka tampak persis seperti binatang besar sebelumnya. Monster ilusi, yang berukuran besar dan kekuatannya sama menakutkannya, bergegas keluar dari hutan pegunungan. Bergegas menuju mereka. Sialan, apakah kamu menyodok ke dalam sarang binatang itu? Masih banyak lagi. Pria yang memegang Wu Yun berseru, tingkat terendah adalah tingkat ke-8 dari Dao besar, dan bahkan beberapa di antaranya telah mencapai tingkat Dao besar. Dao hebat. Pertama mencapai puncak tingkat ke-9.
Tidak sulit untuk mendengar ada ketakutan dalam suaranya. Hanya ada 4 orang. Salah satu dari orang-orang menakutkan di depan mereka ini sudah cukup untuk membuat mereka berempat sangat menderita. Akan lebih sulit lagi membawa Wu Yun bersamanya. Namun, setelah akhirnya meraih Wu Yun, mereka melihat bahwa bis God Bone Jade akan jatuh ke tangan mereka. Bagaimana mereka bisa rela meninggalkan Wu Yun? Kesempatan telah tiba. Pada saat ini, Wu Yun menarik napas dalam-dalam. Menghadapi kelompok lusinan monster ilusi menakutkan yang melonjak, dia secara alami gugup. Namun, di balik ekspresi gugup itu, ada kegembiraan dan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Karena kesempatan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Bab 1740 peluang untuk melarikan diri. Sekarang, dia hanya menunggu sampai adegan itu menjadi kacau balau. Saat ini, kehidupan dan bahaya hidup berdampingan. Mungkin dia bisa memanfaatkan kesempatan ini dan melarikan diri. Mungkin, dengan kekacauan ini, dia akan diinjak-injak sampai mati oleh monster-monster ilusi itu. Tidak ada yang tahu hasilnya sampai sesuatu terjadi. Ayo pergi ke arah itu. Pria yang membawa Wu Yun tiba-tiba melihat ke kiri dan berteriak dengan suara rendah. Mereka bertiga segera mengangguk. Alasan dari keputusan ini adalah monster ilusi itu datang tepat di depan mereka. Namun, jika mereka berjalan dari kiri depan, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Raksasa itu tidak hanya kuat, tapi juga sangat cepat. Sudah ada 2 monster ilusi yang mengincar mereka berempat. Saat mereka mengubah arah, 2 monster ilusi yang menatap mereka tiba-tiba mengubah arah dan mencegat mereka. Sial, aku jadi sasaran. Teriak seseorang. Pria yang memegang Wu Yun terdiam sekarang. Meskipun Wu Yun tidak melihat wajahnya, dia bisa menebak bahwa wajah pria ini sangat jelek. Namun, mereka berempat merasa tidak nyaman. Situasi sekelompok besar orang di belakang mereka tidak jauh lebih baik daripada situasi mereka. Meskipun ada banyak orang, jumlah monster yang bergegas ke arah mereka juga lebih banyak. Monster-monster ini sepertinya punya rencana, dan mereka menyerang 4 orang yang melarikan diri bersama Wu Yun. Selusin lainnya langsung menuju Master Domain wilayah Iblis Naga dan sekitar 30 orang lainnya. Namun, secara relatif, situasi mereka jauh lebih mudah dibandingkan 4 orang lainnya. 30 orang, melawan Selusin. Pada dasarnya membunuh orang versus monster. Orang yang paling cemas saat ini adalah orang-orang yang melarikan diri bersama Wu Yun. Mereka berempat menghadapi keberadaan yang menakutkan di kedua sisi. Mereka bahkan harus membawa Wu Yun bersama mereka, dan mereka benar-benar tidak mampu mengatasinya. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Keempat orang ini sudah bertarung melawan 2 monster itu. Namun, hanya serangan acak dari salah satu monster yang memaksa keempat orang itu mundur. Namun, yang terburuk adalah Wu Yun. Pada saat ini, tulang pipa miliknya tertusuk, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan kultivasinya sama sekali. Dia bahkan hampir terbunuh karena keterkejutannya. Apa yang harus saya lakukan? Kedua binatang ini terlalu kuat. Mungkin sulit bagi kita bertiga untuk menghentikan mereka. Salah satu dari mereka berkata dengan cepat. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Pukul. Kau seret kedua binatang ini sementara aku menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Kata pria yang membawa Wu Yun. Namun, kali ini, dia langsung dibantah. Tidak, kita bertiga tidak bisa menghentikannya. Jika kita berempat bergabung, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi kita bertiga pasti akan mati. Jika kita tidak punya pilihan selain menyerah pada bajingan ini, hidup adalah hal yang paling penting saat ini. Jika kamu bersikeras untuk membawa Wu Yun pergi, berikan Wu Yun kepadaku, dan aku akan membawanya pergi, dan kamu akan menghadapi musuh di sini. Kamu, pria yang menggendong Wu Yun tertegun sejenak. Tidak ada yang perlu dikatakan. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Wu Yun. Lalu dia berkata, dengan cara ini, saya akan menempatkan Wu Yun di sini nanti, dan kita akan bertarung dan bergerak untuk memikat kedua binatang ini ke sisi lain. Kemudian, saya berempat bergabung dan menggunakan gerakan khusus untuk mengemudi singkirkan kedua binatang ini, dan kemudian dengan cepat berbalik. Bagaimana kalau membawa Wu Yun dan menjauh dari tempat ini?
Mendengar ini, mereka berempat saling berpandangan. Mereka berempat tahu di dalam hati bahwa meskipun sederhana untuk mengatakannya, sangat sulit untuk mencapainya. Tidak mudah bagi mereka berempat untuk bergabung melawan salah satu dari mereka, apalagi dua di antaranya. Namun, hanya dengan cara inilah keempat orang tersebut memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak peduli siapa yang membawa pergi Wu Yun, tiga orang lainnya mungkin akan mati. Karena itu, keempatnya tidak setuju untuk membiarkan salah satu dari mereka pergi lebih dulu. Ketika Wu Yun mendengar rencana yang mereka usulkan, dia langsung santai. Dengan cara ini, dia mendapatkan apa yang dia butuhkan, kesempatan untuk melarikan diri. Tentu saja, premisnya adalah keempat orang ini berhasil memancing kedua monster ini pergi. Jika medan perang ada di sebelahnya, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk sembuh. Bahkan ada kemungkinan diledakkan sampai mati oleh Eugene kapan saja. Mengaum. Raungan binatang buas datang, dan kedua monster itu bergegas menuju empat orang itu lagi. Sudah terlambat, ini cepat. Tidak ada ruang bagi mereka berempat untuk membuat rencana yang tidak perlu saat ini. Melihat kedua monster itu bergegas ke arah mereka lagi, pria itu melemparkan Wu Yun langsung ke tanah tanpa melakukan apapun. Kemudian dia terbang dan menghadapi monster-monster yang bergegas ke arahnya dari kedua ujung. Dia mengabaikan Wu Yun. Di satu sisi, dia merasa tulang Wu Yun telah ditembus dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan abadinya. Untuk sementara, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Di sisi lain, mereka tidak punya waktu lagi untuk memperhatikan Wu Yun. Menghadapi dua binatang yang menakutkan seperti itu, jika perhatian mereka teralihkan bahkan untuk sesaat, itu akan berakibat fatal. Boom, boom. Untuk sementara waktu, semua jenis kekuatan abadi yang mengamuk melonjak dan bertabrakan di seluruh ruang terbuka. Ada 4 orang di sini, 2 bertarung melawan 1. Ada lebih dari 30 orang di sana, 3 di antaranya bertarung melawan 1. Di lebih dari selusin medan perang, suara pertempuran sengit yang memekakkan telinga terdengar sepanjang waktu. Segera, keempat orang ini memancing kedua monster itu pergi. Secara bertahap menjauh dari lokasi Wu Yun. Melihat mereka perlahan menjauh, Wu Yun diam-diam menghela nafas lega. Dia tidak bangun agar tidak menarik perhatian orang-orang dan monster-monster itu. Dia tetap berbaring miring. Dia dengan tenang mengeluarkan beberapa pil penyembuhan terbaik dan menelannya. Kemudian, teknik Dewa Bela Diri Taisang diedarkan, dan pada saat yang sama, tubuh suci abadi dan kekuatan alam abadi juga perlahan diedarkan. Dengan kekuatan teknik Dewa Bela Diri tertinggi dan alam abadi, serta berkah dari obat mujarab, tulang pipa yang tertusuk akan pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Saat itu, dia bisa menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Faktanya, dalam hal pemulihan luka, yang paling kuat adalah kekuatan abadi dari tubuh suci abadi. Sayangnya, kekuatan keabadian ini hanya bisa digunakan saat tidak ada orang yang mengganggu Anda. Jika dia baru saja digendong, kekuatan alam abadi tidak akan bisa digunakan sama sekali. Kalau tidak, cedera ini sudah lama pulih. Untungnya semuanya berjalan lancar dan dia akhirnya mendapatkan kesempatan ini. Di bawah restu dari 3 kekuatan, luka-lukanya pulih dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, tulang pipa yang tertusuk telah pulih sepenuhnya ke keadaan semula. Selain tulang pipa yang tertusuk, Wu Yun tidak mengalami luka lainnya. Oleh karena itu, kultivasi Wu Yun saat ini juga telah mencapai puncaknya. Sudah waktunya. Wu Yun bergumam diam-diam pada dirinya sendiri, dan melihat sekeliling, mencari arah pelarian terbaik.